Bawaslu Konsel menggelar bimbingan teknis dalam rangka menyamakan pemahaman persepsi tentang PKPU nomor 11 dan PKPU nomor 13. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menggelar bimbingan teknis tentang pengawasan kampanye kepada 25 Panwascam dan staf yang berada di Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis 1 Oktober 2020. Ketua Bawaslu Konsel Hasni kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut dalam rangka menyamakan pemahaman persepsi atas PKPU nomor 11 dan PKPU nomor 13. Kegiatan ini hanya bimbingan teknis kepada Panwascam untuk bisa mengawasi tahapan kampanye yang ada di lapangan, terutama kampanye para paslon. Jadi pemahaman persepsi antara PKPU 11 sama PKPU 13 itu yang ada, karena memang ada PKPU 13 yang ada spesialis ya untuk dijalankan. Makanya itu yang kami harus bintek jajaran kami ke bawah supaya nantinya sama semua persepsi kita. Pesertanya ini semua 25 kecamatan dari Panwascam yang dalam hal ini Divisi Pengawasan PHL dan juga staf. Yang pertama, kepatuhan para calon dalam menjalankan kampanye, terutama protokol kesehatan ya, yaitu menjaga jarak pada saat kampanye, terus juga dia pakai masker, ya sanitizer, terus dia cuci tangan. Saya kira itu semua yang kita lebih cenderung ke protokol kesehatan juga pada saat kampanye di lapangan. Ya, karena kampanye ini kan hanya kampanye terbatas. Ya harapan kami dari Bawaslu, harapan kita itu semoga kampanye bisa berjalan dengan baik, para calon dan tim pasangan calon LO itu bisa patuh terhadap peraturan perundang-undangan terutama PKPU 13. Di tempat yang sama, Koordinator Divisi Hukum Penanganan Penyelenggaraan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konsel, Awaludin Aka, menambahkan kegiatan tersebut juga untuk memastikan jajaran Bawaslu dapat memaknai sama dan jelas berkaitan dengan pengawasan kampanye berdasarkan PKPU nomor 13 tentang metode kampanye. Kemudian, lanjut awal, ada potensi lain yang akan juga dipastikan, seperti potensi pelanggaran atau potensi masalah. Salah satunya adalah politik uang, netralitas ASN, kampanye hitam, berita hoax, isu SARA, termasuk kampanye di media sosial yang berbau SARA yang berpotensi konflik. Dirinya juga mengaku sejak memasuki tahapan kampanye, Bawaslu Konsel telah menemukan pelanggaran, yakni alat peraga kampanye yang sudah lama terpasang yang mengandung unsur kampanye yang tidak diatur dalam PKPU. Prinsipnya semangatnya yang pertama ini kami lakukan untuk ingin memastikan jajaran kami di tingkat bawah, terutama kawan-kawan Panwascam dengan sekretariatnya dapat memaknai secara sama dan secara jelas berkaitan dengan pengaturan pengawasan pelaksanaan kampanye khususnya yang diatur di PKPU 13 2020 yang lebih spesialis mengatur tentang pelaksanaan metode kampanye. Ada yang pertama temuan kita yang paling jelas di depan mata kita adalah alat peraga yang sudah lama terpasang dan yang itu mengandung unsur kampanye yang kami pastikan pada saat kampanye ini itu adalah bagian dari alat peraga yang tidak diatur dan tentu masuk kategori melanggar. Alat peraga sosialisasi itu kemudian kami sudah tertibkan. Tindakan kami terhadap temuan itu kami langsung berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk kemudian melakukan penertiban atau penurunan. Tidak hanya itu, pasca penetapan calon, ada beberapa laporan yang diduga unsur ASN tidak netral dalam memposisikan dirinya sebagai pelayan publik dalam perhelatan pilkada. Sementara itu, untuk jadwal tahapan pertemuan terbatas dan tatap muka dimulai sejak tanggal 26 September sampai 5 Desember. Tapi kalau iklan di media kampanye baik di media elektronik, media cetak dan media daring itu jadwalnya 14 hari sebelum dimulainya hari tenang.
Demikian, Afdal, kontributor Lulupedia, melaporkan dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Simak video berita lainnya di www.lulupedia.tv.